Baik, selamat malam pemirsa. Saya menyampaikan ini malam hari. Seperti biasa, kita masih dalam topik yang sama, melanjutkan Energy Performance Indicators, bagaimana menetapkan kinerja energi, indikator kinerja energi. Kita masih kemarin sudah membahas tentang driver ya. Langkah satu menetapkan driver energy consumption. Jadi apa yang dimaksud dengan driver itu adalah variabel yang berubah-ubah yang menentukan konsumsi energi, ya. Dan sekarang kita akan lanjut dengan pembahasan tentang untuk langkah 2, yaitu menyusun matrik data energi, ya, menyusun matrik data energi. Yang langkah pertama adalah kumpulkan data energi dan data driver untuk seluruh pabrik. Ini tergolong kepada level 1. Dan susunlah matrik data energi sesuai dengan form kesepakatan energi. Ya. Lalu yang ini untuk keseluruhan, yang pertama ini adalah untuk keseluruhan pabrik. Ya, untuk keseluruhan pabrik. Pastikan data energi dikonversi menjadi unit energi yang sama. Misalnya kWh, MMBTU, kilokalori, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah data energi dan driver harus meliputi data tahun base year. Ini maksudnya base year ya. Saya perbaiki nih kata-katanya. Ini maksudnya adalah base year. Tahun acuan ya. Harus meliputi data tahun acuan dan tahun yang akan dievaluasi kinerjanya. Data 3 tahun terakhir akan sangat bermanfaat apabila tersedia. Jadi kalau kita punya data 3 tahun yang lalu, selama 3 tahun ya berturut-turut, ini akan sangat lebih berguna ya, akan lebih bagus perhitungannya nanti. Apabila tersedia ya, kita juga bisa peroleh data energi detail di level pengguna. Ini di significant energy use-nya, di mesin-mesin pengguna besarnya. Nah, ini adalah data level 2 yang lebih detail lagi. Ya. Dan ini sebaiknya dicatat dalam matrik data energi. Ya, matrik data energi bisa seperti ini, ya kan? Konsumsi energi bahan bakarnya jenisnya apa? Misalnya ini saya ambil contoh dari salah satu jenis produk industri. Dia menggunakan beberapa jenis bahan bakar, ada log kayu, ada pellet kayu, minyak solar, gas alam, LPG. Nah, ini semua tergolong kepada fuel ya, bahan bakar. Ya, lalu listrik dari PLN. Listrik PLN ini kebetulan dia ada dua, yaitu listrik yang dibeli dari PLN dan listrik yang dibangkitkan sendiri. Ya, berapa total KWH-nya per bulan? Ya, ini hitungannya di per bulan ya. Hitungannya per bulan. Lalu bahan bakar ini karena di sini masih dalam meter kubik, kilogram, dan liter, maka kita harus kalikan dengan caloric value-nya, nilai energinya, supaya kita akan memiliki di sini nanti satuannya adalah energi. Jadi bukan satuan volume atau satuan berat lagi. Baik. Lalu langkah ketiga, tadi langkah kedua tetapkan metrik. Ya, metriknya silakan dikembangkan berdasarkan kondisi masing-masing. Langkah ketiga adalah menetapkan baseline atau acuan, tahun acuan, ya. Biasanya tahun acuan. Biasanya kita kalau melakukan perbandingan, komparasi atau benchmark, biasanya pertama kita data yang aktual itu kita bandingkan dengan desain. Nah, kalau itu yang kita mau, maka data desain itu menjadi data baseline kita, bisa jadi acuan. Tetapi kadang-kadang data desain itu kan data yang terlalu ideal ya, sangat ideal, itu sudah apalagi kalau usia pabrik sudah bertahun-tahun, maka dia sudah menyimpang jauh dari data, mesin-mesin sudah menyimpang jauh dari data desain. Sehingga tidak pas kalau kita mengacu kepada data desain. Kita perlu mengacu kepada data tahun tertentu yang bisa kita anggap sebagai, kita bisa tetapkan sebagai acuan. Jadi istilah baseline ini adalah nilai acuan kinerja energi pada saat base year. Base year itu tahun acuan. Kalau sekarang tahun 2020 bisa aja kita, kalau kita punya data 3 tahun, dan dari 3 tahun data itu yang kita lihat datanya cukup lengkap, misalnya tahun 2018, maka tahun 2018 itu kita bisa jadikan tahun acuan atau base year. Jadi ini akan digunakan sebagai pembanding untuk menetapkan apakah kinerja energi itu meningkat ya, atau menjadi lebih hemat, atau menurun, berarti menjadi lebih boros. Lalu ada lagi istilah base load.
Base load tadi sudah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu konsumsi energi iya ada atau energi yang dikonsumsi ketika drivernya nol. Misalnya kalau drivernya itu adalah eh, produksi, ya produksi. Pada saat produksi itu nol, tidak mesti konsumsi energinya nol. Ya seringkali memang konsumsi energinya tidak nol. Maka energi yang dikonsumsi ketika produksi sedang nol itu dinamakan base load. Nah, pada umumnya kenapa itu terjadi? Biasanya karena pabrik itu kan dia butuh butuh energi untuk menghidupkan lampu-lampu, air conditioning dan peralatan lain di kantornya. Karena kantor walaupun pabrik itu tidak beroperasi, tidak berproduksi, kantornya tetap beroperasi. Bisa jadi dia tidak berproduksi tetapi ada kegiatan maintenance, ada kegiatan perawatan di pabrik sehingga konsumsi tetap ada. Nah, ini namakan base load. Ya. Lalu bagaimana metode penetapan baseline-nya, ya kan? Nah, misalnya nanti ada contoh ya, kita kasih contoh setelah ini, setelah slide ini. Misalnya baseline absolutnya yang merupakan base load ini misalnya 16.433.764 gigajoule per tahun. Ini misalnya untuk pabrik pulp and paper. Lalu baseline intensitas energinya misal dinyatakan ini contoh dari industri semen misalnya baseline intensitas energi SEC ya, kita sudah bahas sebelumnya SEC. Misalnya 97,6 kWh per ton sementius untuk listrik dan 3.354 megajoule per ton klinker thermal. Ini intensitas energi ya, intensitas energi. Kalau ini 16 juta sekian ini adalah base load. Sedangkan ini adalah baseline intensitas energi, ya kan? Acuan yang menjadi acuan dari kinerja energi yang berdasarkan specific energy consumption ya. Tetapi kalau kita tuliskan baseline itu dalam bentuk bukan intensitas energi, tapi dalam bentuk persamaan linear, persamaan linear, maka kita bisa tuliskan misalnya sebagai contoh nanti kita tampilkan setelah ini, kita bisa tampilkan dalam suatu rumusan, misalnya Y sama dengan 16 juta sekian, 16 juta sekian itu ini ya base load ditambah ya 2,0 sekian X1 dikurangi 229,53 X2 ditambah 696,64 kali X3 ya. Y ini apa? Y ini adalah energi yang dibutuhkan dalam gigajoule, energi yang dikonsumsi dalam gigajoule atau energi yang dibutuhkan dalam gigajoule. X1 itu adalah produksi pulp misalnya, X2 adalah produksi paper, X3 adalah produksi tisu. Sedangkan 16 juta sekian ini adalah base load atau beban dasar, ya, beban dasar. Nah, kalau kita tulis persamaan ini, maka X1, X2, X3, X1, X2, X3 ini adalah drivernya. Ya, drivernya dan ini adalah variabel, berubah-ubah. Atau dengan nama lain adalah variabel independent. Ya. Sedangkan Y adalah variabel dependent, variabel yang sangat tergantung kepada besarnya X1, X2 dan X3. Jadi besarnya Y tergantung dari X, sedangkan X tidak tergantung dari Y, gitu loh. Jadi X1, X2, X3 ini adalah variabel bebas, ya, variabel bebas. Dalam hal ini dia menjadi driver. Atau kita juga bisa gunakan metode modeling lain yang lebih rumit, ya. Jadi baseline energi itu bisa menggunakan intensitas energi atau SEC, bisa juga menggunakan persamaan regresi linear. Nah, kapan kita menggunakan regresi linear, ya kan? Ketika intensitas energi tidak cukup untuk kita jadikan sebagai tolak ukur. Karena SEC, Specific Energy Consumption atau intensitas energi ini memiliki beberapa kelemahan, ya kan? Beberapa kelemahan untuk penggunaannya. Dan ini sudah saya jelaskan dalam presentasi-presentasi sebelumnya. Beberapa kelemahan menggunakan intensitas energi ini atau Specific Energy Consumption atau intensitas konsumsi energi IK ya. IK orang sering mengatakan. Ini punya kelemahan walaupun cara ini adalah cara yang paling mudah. Nah, cara lain adalah menggunakan regresi linear. Yang ini cukup akurat, yang jelas lebih bagus dari intensitas energi atau metode modeling lain yang lebih complicated, lebih rumit.
Nah, ini salah satu contoh misalnya, kalau kita menggunakan SEC, misalnya di pabrik pulp and paper, suatu pabrik pulp and paper, ini bulan 1 sampai ke 12, Januari sampai Desember. Lalu produksi pulp adalah ini per bulannya, produksi kertas adalah ini, pulp itu bubur kayu ya. Lalu tisu juga ini. Sehingga kita bisa hitung total produksinya adalah ini. Total produksi adalah penjumlahan antara produksi pulp, paper, dan tisu. Dan ini adalah jumlah per bulannya. Ya, jumlah per bulannya. Sedangkan ini adalah energy consumption-nya. Atau energi yang dikonsumsi aktualnya. Ya, aktualnya. Ini konsumsinya. Nah, ini predicted energy, nanti kita jelaskan kemudian. Lalu kita bisa menghitung specific energy consumption-nya atau intensitas energi. Kalau baseline-nya itu mengacu ke intensitas energi, maka kita gunakan intensitas energi. Karena nama lain dari intensitas energi adalah SEC ini atau specific energy consumption ini. Ya. Ini adalah hitungannya atau rumusnya adalah gigajoule per ton. Artinya berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk memproduksi total produk ton ini, ya, total produk dalam ton ini. Sehingga angkanya kita lihat di sini, kita lihat hasilnya adalah ini 3,378 dan seterusnya, ya. Akhirnya di sini kita lihat bahwa angka specific energy consumption ini berkisar antara 24,48 sampai 33,78. Jadi rentangnya cukup jauh dari 24 sampai 33,78 di sini 33,78. Nah, kesimpulannya adalah pada saat produksi tinggi, IK akan rendah. Dan sebaliknya akan tinggi jika produksi turun. Jadi kita sudah pernah bahas soal ini ya kan. Naik turunnya IK atau SEC ini, naik turunnya intensitas energi ini, pada kasus ini lebih banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh jumlah produksi. Sebagai contoh, bulan ke-12. Kenapa intensitasnya rendah? Ini menandakan bahwa kinerjanya bagus karena konsumsi energinya rendah. Kenapa rendah? Karena pada bulan 12 ya, total produksinya sangat tinggi, ya. Total produksinya sangat tinggi. Ya, artinya lebih tinggi dari bulan-bulan yang lain. Kita tahu bahwa dengan pembaginya makin besar, maka intensitas energi akan makin kecil. Begitu. Sebaliknya, pada saat produksi tinggi, pada produksi rendah, maka specific energy consumption akan tinggi. Misalnya di bulan Maret 36,29 ini tinggi. Kenapa tinggi? Karena produksinya rendah, hanya 331.000 ton bandingkan dengan bulan Desember yang 364.000 ton, ya. Mestinya kalau menggunakan specific energy consumption ini, ketika produksi 0, ya, ketika di bawahnya pembaginya 0, ya, harusnya kalau pembagian 0 harusnya hasilnya adalah 0. Ya kan? Artinya pada saat produksi 0 maka seharusnya konsumsi energi akan menjadi 0. Gitu kan? Akan menjadi 0. Karena kalau kita lihat rumus SEC ini gigajoule per ton, kalau tonnya 0 maka 0 dikali berapapun hasilnya harus 0. Artinya gigajoule-nya harusnya 0. Ya. Kenyataannya energi tidak sama dengan 0 karena ada base load. Jadi kelemahan penggunaan specific energy consumption atau intensitas energi ini adalah dia tidak bisa membaca base load, energi base load. Dia tidak bisa menampilkan besarnya base load. Karena buktinya begitu ini 0, hasilnya harusnya 0 juga. Specific energy consumption, gigajoule, konsumsi energinya harusnya 0 ketika produksinya 0. Artinya base load-nya tidak terbaca di situ. Kita tidak bisa melihat dari perhitungan ini tidak ada base load. Kita tidak bisa melihat adanya base load di sini. Ya, tidak ada base load di sini. Berbeda dengan kalau kita menggunakan intensitas seperti di sini, maka kita bisa menemukan base load-nya, ya kan? Base load-nya. Base load-nya adalah ini, ya, sekitar berapa? Hampir 10 juta ya, hampir 10 juta di sini. Ini adalah base load-nya. Atau dalam persamaan yang sebelumnya yang saya contohkan, base load-nya adalah ini, 16 juta sekian. Ya, 16 juta sekian. Ini adalah base load. Nah, base load ini akan muncul kalau kita menggunakan persamaan regresi linier. Tetapi kita tidak akan menemukannya ketika kita menggunakan persamaan atau perhitungan menggunakan intensitas energi.
Nah, ini beberapa kelemahan intensitas energi, kita tidak menemukan base load, dan kita juga akan terkecoh di sini karena perbaikan intensitas bukan karena langkah-langkah efisiensi, tapi karena lebih banyak ditentukan oleh total production, ya, ditentukan oleh jumlah produksi. Dan jumlah produksi tidak ditentukan oleh energi efisiensi. Jumlah produksi ini ditentukan oleh kebutuhan pasar, oleh demand, oleh perencana produksi di industri dan lain-lain. Demikian, nanti kita lanjut lagi.